Nah, setelah kita tahu bahwa data data ini dari dua sampel kelas ini bersifat normal dan juga homogen setelah kita lakukan prerequisite test berupa normality test dan juga homogeneity test. Setelah kita tahu bahwa hasilnya normal dan juga homogen, selanjutnya kita lakukan tes yang terakhir, yaitu tes hipotesis. Karena tadi itu ketika kita melakukan prerequisite test itu hasilnya normal dan juga homogen, berarti di hipotesis test itu kita menggunakan independent sample t-test. Karena data yang dihasilkan itu bersifat normal dan juga homogen. Karena data yang dihasilkan itu bersifat normal dan homogen, jadi kita langsung saja untuk melakukan hipotesis test berupa independent sample t-test. Jadi yang pertama kita harus lakukan itu untuk di PSVP-nya di bagian variable view itu kita buat dua row untuk kolom score dan juga kelas. Lalu bagian desimalnya kita 0. Lalu di bagian value labels-nya ini kita isi sesuai dengan data yang ada di sini. Tapi yang kita gunakan hanya data post test dari experimental class dan juga control class. Jadi yang pertama itu post test. Di sini value-nya kita tulis 1. Lalu ini untuk post test eksperimental. Kita enter. Lalu yang kedua post test control. Lalu kita oke. Selanjutnya kita ke bagian data view. Kita salin lagi data yang ada di sini. Yang pertama post test experimental class. Nilai-nilai siswanya kita salin. Lalu kita kembali lagi, kita paste di bagian skor sini. Untuk di bagian kelas ini kita isi sesuai dengan yang ada di value label, yaitu untuk data post test experimental class itu 1, kelasnya. Sudah. Lalu kita salin data yang kedua, yaitu post test control class. Kita copy. Lalu kita paste di bagian sini. Sesuai dengan value label tadi, 2. Jika sudah, lalu untuk independent sample t-test itu yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita ke analyze. Lalu kita pilih compare means, kita pilih independent samples t-test. Nah, untuk bagian score kita pindah ke test variable.
Dan kelasnya kita pindah ke grouping variable. Lalu selanjutnya kita pilih define groups. Untuk grup satu value ini tadi sesuai dengan yang ada di value label, itu diisi dengan 1. Lalu yang grup 2, value-nya itu 2. Jadi ini itu post-test experimental class dan yang satunya adalah post-test control class. Lalu kita continue. Di sini lalu kita pilih OK. Kita lihat di outputnya merujuk pada significant value eh, significant value dari hipotesis tes. Significant value-nya kriterianya itu jika significant value di atas 0,05 berarti yang diterima itu adalah null hipotesis. Berarti tidak ada hubungan, tidak ada efek, atau tidak ada perbedaan yang signifikan jika null hipotesis yang diterima. Kalau nilai significant value-nya itu di bawah 0,05 berarti yang diterima itu adalah alternatif hipotesis, yang berarti itu ada perbedaan yang signifikan, ada efek, dan juga ada perbedaan. Kita lihat di sini data yang sudah kita tes menggunakan independent sample t-test ini, itu significant value-nya adalah 0,03. Itu berarti dia di bawah 0,05. Yang berarti yang diterima adalah alternatif hipotesis, yaitu berarti data ini itu punya perbedaan yang signifikan antara kedua data ini. Itu berarti ada perbedaan yang signifikan, ada efek atau ada hubungan antara kedua data ini dari experimental class post-test dan juga control class post-test. Nah, jika tidak datanya itu setelah dilakukan prerequisite test, dilakukan normality test, dan juga dilakukan homogeneity test itu hasilnya ternyata datanya itu tidak normal ataupun tidak homogen, berarti tes yang dilakukan untuk hipotesis tesnya itu adalah Kruskal-Wallis test. Jadi kalau semisalnya datanya nggak normal ataupun nggak homogen, itu untuk independent testnya itu dilakukan Kruskal-Wallis test. Kalau datanya itu setelah dilakukan prerequisite test itu terbukti normal dan homogen, berarti data yang digunakan adalah independent sample t-test seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi eh, mungkin begitu untuk eh, soal UAS atau praktek PSPP untuk UAS mata kuliah statistika. Setelah saya melakukan tes validity dan melakukan tes reliability untuk nomor 1 dan 2, lalu melakukan tes normality, melakukan tes homogeneity, dan juga melakukan hipotesis test, yaitu menggunakan independent sample t-test untuk nomor 3, 4, dan 5. Jadi, mungkin sekian praktek mata kuliah statistik untuk UAS. Mungkin sekian praktek dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.